teman-teman, materi kita hari ini yaitu penyetaraan reaksi kimia. Nah, reaksi kimia memiliki syarat-syarat ya teman-teman. Nah, reaksi kimia itu ada reaktan yang berubah menjadi produk dan dipisahkan oleh tanda panah. Nah, yang mana reaktan? Reaktan itu sebelah sini. Ini adalah reaktan, yaitu bereaksi sebelum tanda panah. Nah, sedangkan produk setelah tanda panah, yaitu sebelah kanan. Nah, sedangkan reaktan tadi sebelah kiri. Nah, penyetaraan reaksi kimia itu memiliki hukum, yaitu sebelum reaksi maupun setelah reaksi itu jumlah atomnya harus sama. Nah, ini mari kita bahas juga koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien itu jumlah atom yang terlibat di dalam satu reaksi. Nah, sedangkan indeks adalah jumlah atom yang ada di dalam satu molekul ataupun satu unsur. Nah, 2H2 gas plus O2 gas menghasilkan 2H2O liquid. Nah, gas di sini merupakan fasa zat ataupun wujud dari suatu zat. Nah, fasa itu tidak hanya gas liquid aja, tapi juga bisa berupa padatan ataupun solid yang dilambangkan dengan S. Sedangkan larutan disebut dengan aqueous. Nah, dilambangkan dengan aqueous. Nah, ingat-ingat ya teman-teman, fasa zat itu dituliskan di dalam kurung. Dengan non kapital, tidak kapital, dan juga italik. Gimana tadi fasa zat? Di dalam kurung dan betul sekali. Selanjutnya ini adalah senyawa yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari ya. Apa ini? Tahu nggak ini apa? Air. Ya, betul sekali, air. Mari kita cek sudah setara belum ya teman-teman. Nah, cara mengeceknya bagaimana? Kita menghitung jumlah atomnya dulu teman-teman. Nah, jumlah atom itu rumusnya koefisien dikali indeks. Koefisiennya untuk H berapa? Koefisiennya 2. Indeksnya berapa? 2. Berarti jumlah atom untuk H berapa? 4. Ya, betul sekali, 4. Begitu juga dengan O. Berarti koefisiennya berapa? Tidak ada, berarti 1. Ya, betul sekali. Ini 1. Indeksnya 2. 1 kali 2? 2. Berarti jumlah atom untuk O adalah 2. Nah, sedangkan kita cek untuk yang produknya udah setara belum sih? Nah, gimana caranya tadi jumlah atom? Rumusnya koefisien dikali indeks. ya, indeks. Berapa? Koefisiennya 2 dikali 2. Berarti berapa? 4. Tadi berapa jumlah H-nya? Jumlah atom pada 4. Di reaktan. Nah, sekarang di produk berapa? 4. Berarti sudah setara belum? Sudah. Nah, sekarang di O. O tadi ini berarti berapa? Indeksnya? Indeksnya 1. Ya, di sini kan indeks. Ini kan koefisien. 1. Koefisiennya berapa? 2. Berarti O-nya berapa? 2. Tadi di sini berapa reaktannya? O. Jumlah atomnya berapa? 2. Berarti di sini juga 2. Udah setara belum? Udah. Nah, sekarang
Kita ke contoh soal. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh soal 2 ya. Ada suasana asam dan suasana basah. Nah, caranya gimana? Langkah-langkahnya tuh dari poin 1 sampai poin 7. Nah, Ibu punya contoh soal ini. MnO4- aqueous plus Fe2 plus aqueous menghasilkan produk Mn2 plus aqueous plus Fe3 plus aqueous. Kita kerjakan, apakah ini udah setara belum? Nah, yang pertama langkahnya yaitu mencari oksidasi dan reduksi dari muatan ionnya. Nah, ingat nggak kemarin kita udah bahas cara nyari oksidasi dan reduksi itu melihat apanya? Dari bilangan kenaikan dan penurunan bahan oksidasinya. Oh ya, betul sekali Mbak Risma. Kita lihat ya, MnO4. Kita cari satu-satu. BO, masih ingat kan kemarin BO dari Mn. Berapa itu? Mn-nya ada berapa? 1 kan? Indeksnya 1. Terus ditambah BO dari O. Ada berapa? Ya, betul sekali. Ada 4. Ada muatannya nggak ini? Ada, berarti berapa? Ya, betul sekali. -1. Baik. -1. Nah, ini masih dicari kan? Berarti BO Mn ditambah BO dari O berapa? N2. Ya, betul. 2 dikali 4 sama dengan -1. BO Mn tambah berapa? -2 kali 4? N8. Ya, betul. -8 sama dengan -1. Nah, ini geser ke sini. Masih ingat kan? Ya. Ini ditambah ditambah ini ke sini jadi plus 8. Berarti berapa? Plus 7. Nah, ini plus 7 kan? Nah, kita lihat di Mn yang diproduk memiliki muatan 2 plus. Nah, ini tuh unsur, jadi biloknya plus 2. Terus ini untuk Fe ini juga bermuatan 2 plus, jadi biloknya plus 2. Terus Fe3 plus, ini biloknya juga plus 3. Nah, udah ketemu nih biloknya. Ini. Nah, sekarang kita tentukan reduksi sama oksidasi. Masih ingat nggak kemarin reduksi itu yang apa? Yang? Ya, apanya yang turun? Ya, betul, biloknya. Kita lihat Mn, ini plus 7. Ini plus 2. Turun apa? Naik apa turun? Ya, berarti ini reduksi. Terus yang Fe plus 2, Fe3 plus, ini naik apa turun? Naik, berarti ini oksidasi. Nah, selanjutnya dituliskan oksidasinya yang mana? Fe ditulis ini. Terus reduksinya yang ini. Nah, sekarang langkah kedua menyetarakan jumlah atom selain H dan O. Selain H dan O tuh jumlah atomnya disetarakan. Ini sudah setara, ini 1, koefisiennya juga 1, sama kan? Berarti ini sudah setara. Terus MnO plus aqueous, ini juga koefisiennya 1. Ini juga 1, sudah setara kan berarti? Nah, selanjutnya langkah ketiga menyetarakan jumlah oksigen dengan menambahkan H2O pada pihak yang memerlukan. Nah, kita lihat pada bagian oksidasi, adakah O, adakah H? Ada nggak? Nggak ada, berarti ini tidak perlu ditambahkan H2O. Nah, yang ditambahkan tuh yang bagian reduksi, ya betul, yang bawah. Ini karena ada O, kita tambahkan H2O. Ini. Nah, berapa O yang dibutuhkan?
Berapa ini? 4. Berarti kita tuliskan 4. Terus langkah selanjutnya, menyetarakan atom hidrogen dengan menambahkan ion H+ pada pihak yang memerlukan. Nah, kita lihat tadi, yang oksidasi tadi tidak ditambah apapun ya, ataupun O, sehingga ini tetap. Nah, sekarang yang reduksi, tadi kita menambahkan apa? 4H2O pada produk. Nah, kita lihat di reaktan, ini ada H enggak tadi? Ini kan belum ada tadi. Nah, ini belum ada H, jadi kita tambahkan H. Berapa yang kita tambahkan? Ya, 8 dari mana? 4 kali 2, 8. Nah, langkah selanjutnya, menyetarakan muatan dengan menambah elektron. Jadi kita hitung nih, masing-masing muatan pada produk maupun reaktan, dari bagian oksidasi maupun reduksi. Nah, Fe muatannya berapa? 2+, sedangkan Fe pada produk muatannya berapa? 13. Berarti bagaimana caranya? Biar sama, ya yang mana yang ditambah? Elektron. Ya betul, yang ini. Karena kenapa? Ini 2+, ini 13. Nah, kalau ini 13 dikurangi -1 berarti berapa? 12. Jadi sama kan? Nah, begitu juga dengan yang reduksi. Ini ada 18, ini ada -1. Berarti 18 dikurangi ditambah -1 berapa? Ya, +7. Nah, di sini ada berapa? Yang bermuatan di mana? Ya, 12. Ini sama belum? Belum. Jadi gimana ini? Mana yang ditambah? Ya, yang ini ditambah 5 elektron. Nah, sudah nih. Nah, sekarang menyetarakan jumlah elektron yang dilepaskan pada reaksi oksidasi dengan jumlah elektron yang ditangkap pada reaksi reduksi. Nah, gimana cara kita? Ibu hapus dulu ya. Nah, tadi kita udah dapat ini ya. Dapat ini ya. Sekarang kita langkah ke 6. Kita setarakan nih 5 sama E. 5 sama E itu 5 sama 1 tuh udah sama belum angkanya? Belum. Gimana caranya? Dikalikan. Masing-masing dikalikan. Ya. Nah, masing-masing dikalikan nih. 5 dikali Fe2+ berapa? 5 Fe2+. Ini juga Fe3+ dikali 5, berarti hasilnya 5 Fe3+. Terus E-, elektronnya dikalikan 5 juga, jadi 5E-. Nah, ini untuk yang bagian reduksi kan dikali 1, berarti sama ya. Nih, sama. Terus langkah terakhir nih, apa? Menjumlahkan reduksi dan oksidasi sehingga setara. Kita jumlahkan semuanya. Ini turun, ini turun, ini turun. Terus ini adalah reaktan. Terus ini kita jumlahkan juga. Nah, sehingga MnO4- aqueous plus Fe2+ aqueous menghasilkan Mn2+ aqueous, Fe3+ aqueous itu belum setara. Kita setarakan hasilnya ini.